Hari ke-6 operasi pencarian korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR masih terus berupaya untuk menemukan warga yang masih tertimbun material pada Jumat 21 November. Adapun sebelumnya proses pencarian dilaporkan terkendala cuaca buruk dan kondisi tanah yang labil. Kemenpu telah mengerahkan 18 alat berat berupa eskavator beserta operator untuk mempercepat proses pencarian para korban longsor. Selain itu juga dilakukan modifikasi cuaca bersama dengan BNPB. Selengkapnya terkait dengan update longsor Banjarnegara akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas, Agus Iswadi. Selamat siang, Agus. Selamat siang, Siska. Baik, Agus, dari pantauan Anda di lokasi, bagaimana update pencarian para korban longsor Banjarnegara? Sejauh ini sudah berapa korban yang ditemukan oleh tim SAR? Baik, dapat dilaporkan untuk pencarian operasi, pencarian korban tanah longsor yang ada di wilayah Desa Padan Arum, Kecamatan Padan Arum, Kabupaten Banjarnegara. Saat ini telah memasuki hari ke-6 dan total sudah ada 10 korban meninggal dunia yang telah ditemukan oleh tim SAR gabungan, yang mana dari 10 tersebut 2 diantaranya merupakan body part. Dan saat ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 18 orang yang saat ini belum diketemukan. Begitu, Siska. Baik, dari korban yang sudah ditemukan, apakah semuanya ini masih utuh begitu, Agus? Baik, dari 10 korban yang ditemukan, 8 diantaranya kondisinya utuh, dan sedangkan 2 merupakan body part. Akan tetapi dari 10 tersebut ada 4 yang belum teridentifikasi. Untuk identitasnya terdiri dari 2 jenazah utuh dan juga 2 body part. Begitu, Siska. Baik, Agus, terkait kondisi cuaca kemarin sudah dilakukan modifikasi cuaca, apakah saat ini cuaca sudah membaik atau artinya sudah terang begitu sehingga membantu petugas mencari para korban di lokasi, Agus? Baik, dari pantauan di lokasi, tim SAR gabungan terdiri dari lebih dari 500 potensi SAR telah memulai pencarian pada Jumat pagi tadi. Dan selain itu sudah dibantu pengerahan 17 alat berat, dan disusul lagi akan ada tambahan bantuan berupa 5 alat berat. Dan untuk proses pencarian pada hari ke-6 ini mulai dari pagi hingga siang hari belum ada hasil ataupun masih nihil. Dan untuk kondisi cuaca sendiri pada pagi hingga siang hari terpantau kondisi mendung. Saat ini menjelang pukul 12.00 hujan mengguyur wilayah Kecamatan Padan Arum atau sekitar lokasi, dan saat ini untuk kondisi cuaca di sekitaran lokasi terpantau masih gerimis. Begitu, Siska. Baik, mengingat jumlah korban yang belum ditemukan ini masih banyak, apakah nantinya akan ada tambahan bantuan tim untuk melakukan operasi pencarian? Ini mengingat operasi pencarian sudah memasuki hari ke-6, Agus. Dan untuk proses pencarian, mengingat masih ada 18 orang yang belum diketemukan, untuk proses pencarian, tim SAR gabungan tetap mengoptimalkan untuk proses pencarian, baik itu secara manual dengan mengerahkan potensi SAR, begitu juga bantuan alat berat. Dan dapat diketahui juga bahwasannya luas wilayah yang terdampak longsoran ini sekitar 10 hektar. Dan hal tersebut turut menjadi kendala bagi tim SAR gabungan saat melakukan proses pencarian. Begitu juga banyaknya material serta kondisi tanah yang masih labil. Dan untuk saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian dengan mengoptimalkan alat berat, mengingat alat berat dinilai cukup efektif mengingat kondisi medan yang banyak sekali material tanah longsor yang menutup sekitar hamparan 10 hektar. Begitu, Sister. Baik, terkait dengan kondisi pengungsi longsor Banjarnegara, apakah mereka saat ini baik-baik saja atau ada keluhan yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan bantuan atau lainnya? Baik, dari pantauan di
tempat pengungsian yang ada di Gor Desa Beji. Di tempat tersebut ada sekitar 100 pengungsi yang saat ini masih berada di lokasi, dan kemarin sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengungsi. Mereka masih membutuhkan beberapa kebutuhan seperti halnya pakaian, kemudian peralatan mandi, dan juga utamanya pakaian anak-anak. Dan kaitannya dengan kebutuhan logistik berupa makanan, mereka menyatakan bahwasannya untuk sampai saat ini kebutuhan makanan sudah terpenuhi, akan tetapi untuk kedepannya mereka berharap ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kepada warga yang terdampak, mengingat ada beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan parah, baik itu berupa retak-retak dan juga sudah ludes tertimbun material longsor, sehingga mereka berharap nantinya ada perhatian dari pemerintah kaitannya dengan hunian pasca terjadinya bencana ini. Dan selain itu, mereka juga berharap ada perhatian dari pemerintah kaitannya dengan keberlangsungan pendidikan dari putra-putri mereka. Itu siswa. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banyumas Agus Siswadi melaporkan terkait update bencana tanah longsor di Banjarnegara. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Yang pertama, alat berat yang dihadirkan waktu hari pertama sudah ada 6 alat berat. Hari ini sudah ada 9 alat berat. Dan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Menteri PU, menjanjikan mudah-mudahan besok akan didatangkan 18 alat berat untuk bisa mempercepat pelaksanaan operasi. Kemudian terkait dengan sektor, bahwa sejak adanya kejadian, teman-teman dari Basarnas sudah mempetakan atau sudah melaksanakan asesmen terhadap kondisi longsoran dan juga informasi-informasi yang didapat dari masyarakat yang selamat. Begitu juga kita menggunakan K9, sehingga pola operasi kita bagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor A, B, dan C. Beberapa korban yang sudah kita ketemukan memang kebanyakan ada di sektor A1, kemudian sebagian ada di C. Nah, jadi ini nanti akan bergerak bersama-sama dengan alat berat yang sudah dipetakan sesuai dengan sektor. Jadi dari sektor-sektor ini nantinya akan terbagi lagi menjadi worksite sesuai dengan jumlah peralatan yang kita gunakan. Jadi seperti itu, memang kita masih melihat potensi bahwa retakan ini masih memungkinkan adanya dampak susulan. Karena itu kita tetap menggunakan kehati-hatian. Ada namanya safety officer yang harus mensupervisi kegiatan ini, baik yang ada di puncak gunung untuk melihat, karena di atas itu retakan-retakan itu masih berpotensi kalau misalkan terkena hujan lagi akan menimbulkan longsoran susulan. Begitu juga alat berat ini juga kita akan sangat berhati-hati dengan melihat situasi lingkungan yang ada. Mungkin itu yang dilaksanakan. Hari ini kita telah menemukan 7 korban, di mana di dalamnya ada 2 body part. Jadi saya sampaikan sejak kejadian 50 warga bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat. Kemudian tadi saya sampaikan 7 korban kita temukan, di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan. Mungkin ada yang mau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.